Tema kita hari ini adalah kita mau review dan ngomongin prospek saham IDX High Dividend 20. Jadi kalau Sobat Cuan tahu ya, IHSG itu punya indeks namanya IDX High Dividend 20 yang berisi 20 saham yang rutin membagikan dividen selama 3 tahun terakhir dan memiliki yield yang besar. Oke. Nah, untuk Sobat Cuan, kalau mau ada pertanyaan terkait tema kita hari ini boleh tulis di kolom question box. Atau mau ada pertanyaan terkait saham lain yang nggak kita bahas hari ini juga nggak apa-apa. Sobat Cuan bisa tulis juga di kolom question box. Aku mau update market dulu. Hari ini IHSG ditutup menguat 0,35% dengan transaksi harian 13 triliun. Sepanjang seminggu ini asing tercatat melakukan net sell ya. Untuk saham-saham yang di net sell asing itu dalam 1 minggu terakhir adalah BCA, Bank Mandiri, UNTR, ICBP, Astra, Inco. Dan saham-saham yang dibeli oleh asing selama seminggu terakhir adalah Telkom, BBRI, Brand, Cuan, Aman, Unilever, dan INDF. Wah, ini ada 3 saham yang lagi viral nih ya. By the way, Sobat Cuan, ada nggak nih yang abis cuan di saham Cuan, Brand, dan juga Aman? Effendi, wah Effendi rajin banget nih nontonin live Instagram. Ada yang udah cuan luber-luber dari saham Pak Prajogo. Untuk teman-teman yang ketinggalan, hati-hati ya kalau baru mau masuk, karena saham-saham ini kita nggak pernah tahu kapan landingnya gitu. Belajar dari pengalaman, kalau kenaikan harga saham dalam jangka pendek itu memang seperti voting machine kalau kata Warren Buffett, tapi nanti jangka panjang yang mempengaruhi adalah pertumbuhan dari fundamentalnya itu sendiri. Kalau pertumbuhan fundamentalnya dalam jangka panjang nggak ngejar kenaikan harga sahamnya, kemungkinan besar nanti harga sahamnya akan turun kembali gitu. Cuan semua dari Brand dan kawan-kawan, selamat ya. Enak banget yang pada pegang di harga IPO ya. Udah kali berapa persen nih sekarang, 4000% gitu ya. Cuma yang baru mau masuk hati-hati, oke? Belajar dari pengalaman dulu Arto, ADMR ya, emiten-emiten seperti WRG yang sempat naiknya kencang. Bahkan ADMR tuh dulu naiknya 1000% kalau nggak salah ya. Ketika turunnya juga dalam banget gitu. Oke, lanjut. Mau bahas dulu terkait teman-teman, coba tulis pertanyaannya di kolom question box biar nggak ketutupan sama teman-teman yang keluar masuk. Sama nanti biasa kan aku kalau jawabin pertanyaan terakhir ya. Oke, lanjut. Mohon maaf, lagi agak nggak enak badan, jadi agak-agak batuk-batuk sedikit. Kita mau ngomongin terkait prospek saham IDX High Dividend 20 dan juga kita review selama year to date ini pergerakan dari saham-saham di IDX High Dividend 20 ini seperti apa sih. Jadi kalau Sobat Cuan tahu, berdasarkan evaluasi itu setiap tahunnya dari tanggal 3 Februari sampai 2 Februari itu ada yang namanya evaluasi mayor untuk saham-saham IDX High Dividend 20 gitu ya. Nah, jadi saham-saham yang sekarang kita bahas adalah saham-saham yang berlaku dari tanggal 3 Februari sampai nanti 2 Februari 2024. Saham-saham yang masuk ke dalam IDX High 20 itu saham-saham seperti Adaro, AMRT, Antam, Astra International, BCA, BBRI, BJBR, BJTM, Bank Mandiri, BNGA, BSSR, Hexa, HMSP, INDF, ITMG, MPMX, PTBA, Telkom, UNTR. Nah, kalau Sobat Cuan perhatiin tadi yang udah aku sebutin, banyak banget yang bertengger di IDX High Dividend ini adalah saham batubara dan juga saham perbankan ya. Jadi apa saja yang menjadi kriteria sebuah saham berhak untuk bertengger di indeks ini? Yang pertama ya diukur dari kinerja perusahaan 3 tahun terakhir dan secara histori membagikan dividen 3 tahun terakhir. Dan jangan lupa yang namanya indeks, likuiditas itu penting. Jadi mungkin sometimes kita lihat, Kak, perasaan ada deh emiten lain yang dividen yieldnya lebih tinggi, tapi kenapa nggak masuk IDX High Dividend 20? Ya mungkin dari sisi likuiditasnya kecil gitu, atau market capnya kecil, makanya dia tidak masuk gitu. Nah, sekarang kita review dulu selama 1 tahun ini atau year to date. Bila melihat kinerja perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam indeks ini, yang pertama ada saham correlated. Ini belakangan juga lagi banyak yang nanyain ke aku, Kak, saham call masih wait and see nggak sih atau seperti apa? Nah, kalau kita review sedikit ya, ada Adaro, BSSR, Hexa ini meskipun dia alat berat, tapi tetap alat beratnya untuk call ya teman-teman, atau untuk tambang. Jadi kita masih masukinnya itu correlated. Itu ITMG, PTBA itu kalau year to date kita lihat harga sahamnya itu mengalami penurunan ya, karena memang secara kinerja 9 bulan
2023 ini juga kinerjanya menurun dibanding 9 bulan tahun 2022. Penyebabnya adalah turunnya average selling price coal di tahun 2023 dibanding 2022, sehingga harga sahamnya juga mengalami koreksi yang sepanjang 2023. Sedangkan kalau saham perbankan seperti Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BNGA mengalami pertumbuhan kinerja yang double digit. Bahkan BBRI kalau nggak salah laba bersih tertinggi ya, dan pertumbuhan Bank Mandiri itu paling besar pertumbuhan kinerjanya. Sehingga bila dilihat secara year to date, harga saham keempat saham ini masih mengalami kenaikan. Seperti untuk BBRI, sahamnya itu selama year to date naik 9,5%. Padahal sekarang lagi koreksi ya, tapi kalau Sobat Cuan beli dari awal tahun, tetap Sobat Cuan tuh ngantongin 9,8% gitu, which is bagus gitu kan. Ya, kedua ada BBCA yang year to date itu kenaikannya cuma 2,3%. Kenapa bisa demikian gitu? Ya karena BBCA udah terlampau mahal teman-teman. Kalau udah terlampau mahal, jadi juga biasanya kenaikan harga sahamnya itu secara valuasi ya, kenaikan harga sahamnya itu udah bisa tidak bisa seagresif emiten lain yang sejenis gitu. Nah, lalu ada Bank Mandiri, secara year to date itu harga sahamnya udah naik 11%, karena seperti yang kita tahu Bank Mandiri itu juga banyak banget rasio keuangannya yang membaik ya, dari segi kasanya itu meningkat, terus dari segi NPL juga mengalami penurunan. Dan kalau teman-teman tahu, sekarang itu Bank Mandiri itu fokusnya udah nggak mau jadi bank korporasi lagi gitu. Ibaratnya kalau dulu Bank Mandiri sama BNI itu kan bank korporasi ya, nyalurin kreditnya tuh ke korporat. Nah, belakangan teman-teman udah perhatiin deh, berapa tahun belakangan mereka tuh lagi genjot campaign livingnya. Jadi lebih pengen jadi bank lifestyle untuk nyaingin BCA. Dan kalau teman-teman tahu, Bank Mandiri itu bahkan naruh iklan-iklannya mereka itu di depan gedung-gedungnya Bank BCA loh. Contohnya salah satunya yang ada di Bundaran HI ya, kan ada BCA Tower. Bank Mandiri tuh pasang iklan teman-teman di situ buat nyaingin Bank BCA gitu. Nah, selanjutnya ada BNGA nih yang naik 42%. Kalau ini ada efek PLKH ya, karena memang valuasinya waktu itu masih rendah, hanya 0,5 kali PBV-nya, bahkan di bawah 0,5 kali. Jadi ketika pertumbuhannya bagus, double digit, harga sahamnya juga naiknya kencang. Market cap-nya soalnya nggak gitu besar juga ya, jadi lebih gampang naik harga sahamnya. Nah, ini keadaannya itu berbeda sama saham-saham BUMD yang seperti BJBR sama BJTM. Kalau teman-teman sempat lihat, BJBR, BJTM itu sempat jadi primadona tahun 2020 ya, karena kedua emiten ini tuh tidak mengalami penurunan laba bersih gitu ya, karena kan memang mereka penyaluran kreditnya tuh ke ASN, yang dimana ASN itu jarang yang gagal bayar karena mereka pembayaran kreditnya itu udah dipotong dari gajinya mereka gitu. Tapi ternyata di 2023 ini kinerjanya semua menurun, kayaknya karena PNM, dana PNM negaranya udah diambil gitu. Nah, akhirnya membuat harga saham BJTM secara year to date mengalami koreksi 13% dan BJBR mengalami koreksi 15%. Kita lanjut, di IDX 30 ini juga ada, ID Index High Dividend ini juga ada saham consumer, yaitu HMSP yang kinerjanya berhasil membaik di tahun 2023 ini dibanding tahun 2022. Ditopang oleh sigaret kretek tangan, seperti yang udah sering aku sampaikan ya, terjadi pertumbuhan kinerja di sigaret kretek tangannya. Dan tercermin di harga sahamnya selama year to date sudah naik sekitar 7,7%. Lalu ada INDF yang didukung oleh Bentar. Sorry, aduh. Lalu ada INDF yang didukung oleh tingginya harga CPO serta harga gandum yang mulai mengalami pertumbuhan, menghasilkan pertumbuhan signifikan pada laba bersih perusahaan. Year to date tapi harga sahamnya masih koreksi nih 5,5% teman-teman untuk INDF. Jadi INDF sih kalau dikasih di harga level-level tertentu menarik ya. Sorry. Aduh, makasih perhatian banget. Ada Bintang Darmawan nih, break aja dulu kak, nggak apa-apa. Oke, satu lagi di saham IDX High Dividend 20 ada MPMX. Kalau Sobat Cuan nggak tahu ini saham perusahaan apa, jadi MPMX ini dimiliki oleh konglomerasi
Sandiaga Uno di bawah Saratoga. Jadi bisnisnya adalah distribusi motor ya, penjualan motor Honda di wilayah Jawa Timur dan juga Nusa Tenggara Timur. Tadinya sebenarnya jualan Datsun juga sama Nissan, tapi Datsun sama Nissannya itu udah dijual tahun 2018 untuk efisiensi. Selain itu juga ada bisnis lainnya seperti asuransi, Sobat Cuan. Nah, kalau MPMX itu tipikal sahamnya itu memang dia cenderung jangka panjangnya itu kayak di periodenya tuh banyak sideways. Nanti biasanya harga sahamnya tuh naik ketika jelang-jelang mau bagi dividen. Kenapa demikian? Karena memang MPMX itu selalu royal bagi dividen. Biasanya dividen payout ratio-nya itu bisa 100% bahkan lebih gitu. Oke. Nah, ada Telkom nih, Sobat Cuan, yang belakangan mengalami kenaikan dari harga 3.400-an. Untuk Telkom nih, meski dibayangi meruginya investasi di Gotoh, tapi secara pendapatan organik Telkom masih menghadapi pertumbuhan serta laba dan cash flow yang positif. Belakangan harga Gotoh mengalami kenaikan karena potensi bergabungnya TikTok di Tokopedia sehingga akan mengurangi exposure dan kerugian investasi ini. Meski sempat turun ke 3.400, tapi secara year to date harga saham masih mengalami kenaikan 4,5%. Ditambah nih, ada signal dari Pak Erick Thohir yang mengharapkan BUMN akan membagikan dividen lebih besar di tahun depan. Nah, tahun lalu Telkom menetapkan DPR sebesar 80%, tidak menutup kemungkinan di tahun depan juga sama, sehingga potensi dividen yield-nya itu di angka 5%-an. Jadi kalau Sobat Cuan yang beli Telkom kemarin mungkin di harga bawah, mungkin bisa dapat dividen yield di angka 6%-an gitu. Kita sekarang bahas prospeknya gimana di tahun depan. Untuk aku pribadi, untuk saham industri coal yang ada di IDXY 20 ini, tahun depan berpotensi harga coal akan kembali mengalami pelemahan. Sekarang udah lagi naik lagi ya, di bar chart $150 ya gitu. Tapi tahun depan view dari aku pribadi, disclaimer on, itu akan melanjutkan pelemahan karena oversupply yang terjadi saat ini. Kemarin aku sempat baca tuh Bumi udah mau cut produksi ya, karena memang oversupply. Dan juga demand yang menurun karena data ekonomi Amerika dan China yang mengalami pelemahan gitu. Sedangkan untuk saham perbankan, tahun depan ekspektasi pemangkasan suku bunga diharapkan menjadi stimulus untuk mendorong pertumbuhan kredit 2 digit. Pesta pemilu diharapkan menjadi stimulus dengan meningkatkannya uang beredar sehingga dapat menjadi katalis positif untuk sektor konsumer. Tapi meski begitu, untuk rokok perlu digarisbawahi ya, suka dibayangi oleh rumor-rumor kenaikan cukai. Jadi kalau mau masuk saham rokok, kalau bisa kalian memang udah pertimbangin kalau tahun depan bisa aja ada potensi cukai naik lagi gitu. Nah, untuk sektor telekomunikasi, Sobat Cuan, ingat kan seminggu lalu atau 2 minggu lalu aku sempat sampein Menteri Telekomunikasi kita yang baru sempat mengeluarkan pernyataan mau merubah peraturan dan juga mau berinvestasi besar-besaran di bisnis data center yang ada di Indonesia. Jadi peraturannya itu, kalau sebelumnya aku lupa nomor peraturannya, tapi 2 minggu lalu kita udah sempat bahas. Itu jadi peraturannya kalau sekarang itu masyarakat Indonesia itu kan datanya ditaruhnya di luar negeri ya. Nanti mulai tahun depan setelah peraturan ini dibuat, itu nanti semua data masyarakat Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan tidak boleh lagi ditaruh di luar. Jadi ditaruhnya di dalam negeri gitu. Untuk itu kenapa harga saham yang berhubungan dengan data center beberapa waktu lalu kan mengalami kenaikan yang signifikan ya gitu. Nah, kalau ngomongin Telkom sendiri ya, Telkom ini kan juga ada unit bisnisnya yang ngurusin data center. Nah, Telkom berencana nih akan agresif menggelar ekspansi data center pada tahun depan. Telkom berencana memiliki kapasitas data center hingga 1.256 MW pada 2031 dari posisi 98 MW di tahun 2022. Data center juga didukung oleh rencana perubahan peraturan terkait masyarakat yang sebelumnya boleh ditaruh di luar negeri akan dirubah harus taruh di dalam negeri semua. Kalau Sobat Cuan baca-baca beritanya, itu Telkom ada rencana ada potensi besar akuisisi perusahaan data center lain. Terus Telkom juga kalau nggak salah nulis syarat-syaratnya dan lain-lain. Nah, kita masih belum tahu nih kira-kira perusahaan mana yang akan diakuisisi. Apakah perusahaan yang sudah listing di bursa ataukah perusahaan yang belum listing di bursa gitu. Nah, apa saja yang perlu diperhatikan oleh Sobat Cuan sebelum pick up emiten di indeks ini? Yang pertama untuk saham coal ya, meskipun tahun depan berpotensi harga acuannya turun, tapi ada potensi
tahun depan itu akan sekali wave itu maksudnya sekali wave kenaikan lagi gitu ya, karena masih ada rencana bagi dividen tunai di tahun depan yang dimana yieldnya bisa 10% ke atas. Tapi balik lagi ini tuh nggak bisa di hold jangka panjang ya teman-teman, jadi buat trading jangka pendek aja. Ibaratnya kalian spekulasi membeli sebelum terjadinya rencana pembagian dividen, nanti jual sebelum ex-date di kisaran come date atau di kisaran pas emiten melakukan RUPS. Jadi emang bukan mau ngincer dividennya, tapi mau ngincernya capital gain-nya, karena biasanya market akan euforia menjelang emiten membagikan dividen dengan dividen yield yang tinggi. Untuk saham perbankan bisa menggunakan seperti biasa metode dollar cost averaging. Mungkin untuk beberapa saham kayak Bank Mandiri sama BRI masih oke ya untuk dikoleksi di harga sekarang gitu. Oke, itu tadi. Ini apa nih? Ngumpulin dana rumah. Kalau mau beli saham BCA normalnya di harga berapa? Ini dulu deh. Pertanyaan dari siapa nih, nggak ada namanya. Kalau mau beli saham BCA normalnya di harga berapa ya? Kalau nanyanya aku sih, my point of view sekarang BCA itu meski harga lagi koreksi, tapi secara valuasi udah mahal. Meski begitu dari 10 tahun lalu juga BCA memang valuasinya mahal gitu. Cuma kalau boleh dibandingin gitu, kayaknya sih Bank Mandiri, Bank BRI masih lebih menarik based on valuasi ya dibanding BBCA gitu. So selain itu juga biasanya keempat saham ini kalau naik juga barengan aja, karena memang empat saham ini kan punya bobot yang besar di dalam IHSG ya. Jadi biasanya asing ya kalau keluar masuk duluan ya yang dibeli, kalau keluar yang dijual empat saham ini, kalau masuk duluan juga empat saham ini gitu. Mungkin kalau dari tingkat kenyamanan BBRI atau Bank Mandiri lebih nyaman untuk dikoleksi di harga saat ini, seperti itu. Nah ini ada yang tanya nih, Kak saham aman gimana Kak, berani hold? Wah kalau aku kalau di harga sekarang sih udah nggak berani ya, karena kemarin juga udah masuk kan MSCI-nya, dan teman-teman harus perhatiin kalau bisa saham-saham yang sekarang lagi trending ini, saham-saham konglomerasi punyanya Bapak A, kalau bisa teman-teman nih keluar sebelum pemilu ya, karena kan kita nggak pernah tahu ya ada kepentingan apa di dalam emiten ini. Belajar dari pengalaman, setelah kepentingannya tercapai, nanti harga sahamnya ya bisa koreksinya dalam gitu sesuai dengan kenaikannya gitu. Jadi ibaratnya kalau teman-teman punya terus lagi cuan ya congratulations, tapi jangan lupa jangan greedy. Kalau udah dirasa cuannya cukup silahkan keluar. Kalau misalnya mau ngikutin market terus, coba aja bisa minimum pasang trailing stop ya. Di aplikasinya Sobat Cuan semua bisa deh pasti. Jadi trailing stop itu adalah automatic selling kalau misalnya harga sahamnya turun ke harga tertentu gitu. Contoh misalnya Sobat Cuan punya harga saham A, terus harga sahamnya tuh udah naik ke 1.200 rupiah. Terus Sobat Cuan sibuk kerja nih, jadi nggak bisa mantau market kapan bisa jualnya, tapi takut tiba-tiba marketnya balik arah. Nah teman-teman bisa pasang misalnya trailing stop di harga 1.000. Jadi kalau misalnya harga sahamnya turun ke 1.000, selama dia tidak langsung ARB ya, biasanya langsung kejual. Jadi Sobat Cuan juga perjalanan tradingnya bisa lebih nyaman gitu. BNGA bentar ya. BNGA bisa di harga 1.600-an sih. Hari ini buangannya agak gede ya. Dia kan cenderung sideways ya dari pertengahan tahun. Kalau misalnya mau nambah bisa di 1.600-an sih. NISP juga kalau misalnya ke bawah 1.200 bisa sih untuk nambah. Kayak kan kemarin banyak yang udah masuk ya di harga di 1.080-an. Nih wilayah-wilayah 1.050, 1.150, 1.175 bisa untuk nambah NISP. Cepin ya. Kalau saham, bentar aku lihat dulu. Cepin nawar boleh nggak? Nawar di di bawah 5.000.
4.900 ke bawah lah, masuknya bertahap aja dari 4.900 sampai 4.400. Jadi masuk bertahap. Kalau di 4.900 dia turun lagi, masuk lagi sampai ke 4.400. Sebenarnya kalau investasi di perusahaan ayam-ayaman ya teman-teman, kan kalau di Indonesia tuh sebenarnya konsumsi dagingnya itu rendah ya, potensinya tuh masih besar banget, tapi karena terpentok daya beli, makanya yang konsumsi daging-dagingan di Indonesia tuh sedikit, lebih banyak yang konsumsinya tuh nabati kayak tahu dan juga tempe. That's why kalau teman-teman tahu suka baca berita kan, anak-anak ayam kalau udah kelebihan pasokan itu pasti sama pemerintah dimatiin gitu, maksudnya dibakar ya, dimatiin gitu supaya suplainya nggak berlebih sehingga bisa mempengaruhi harga ayam. Nah biasanya sebenarnya yang cocok itu kalau mau investasi di emiten-emiten per ayam-ayaman ini ketika bottom line-nya tuh lagi jelek gitu loh, lagi jelek, kinerjanya tuh lagi nggak bagus, karena berarti harga ayamnya, harga jual ayamnya tuh lagi nggak bagus gitu. Kalau Cepin sih sideways aja teman-teman, enaknya, tapi sideways-nya tuh lebar. Jadi kalau teman-teman masuk bisa jadiin 5.800 sampai 6.000 itu target price, lumayan lebih dari 15%. Ibaratnya kalau nunggu setahun 15% kan lumayan banget ya gitu. Tapi jangan samain sama saham-saham spekulasi yang lagi ada kepentingan ya teman-teman, jelas beda. Yang pasti kan kalau saham-saham yang ada lagi ada kepentingan, biasanya juga kita nggak berani kan masuk gede-gede gitu. Saham tower-toweran tahun ini kayaknya lagi kurang diminati ya. Wajar sih kalau tower harga sahamnya belum kemana-mana, karena secara kinerja juga nggak kemana-mana gitu. Memang laba bersihnya mengalami penurunan, tapi sebenarnya dikit aja penurunannya. Kecenderungannya juga dari tahun 2022 itu dia sideways, jangka menengahnya lower low bahkan. Mungkin kalau coba cuan mau nunggu bisa di sebentar. Kalau lihat ya, kalau misalnya based on technical bisa lanjut sih turun ke harga 750-an. Jadi kalau sekarang kayaknya wait and see dulu ya gitu untuk TOWR. Contoh saham lagi ada kepentingan Kak ya, itu yang lagi pada trending belakangan ini, grupnya PP itu kan lagi ada kepentingan semua. PGEO hari ini kena resistance ya teman-teman, nggak bisa lewat tuh 1200 tuh jadi support kuat. Jadi kalau nggak bisa lewat, lihat beberapa hari ke depan, kalau dia lanjut turun malah bisa lanjut turun ke wilayah 900 rupiah untuk PGEO. Oke, jadi kalau udah lihat PGEO kayak gini, better nunggu aja. Kalau dia breakout ya udah biarin dia breakout dulu di atas 1250, nanti baru buy on pullback. Kalau misalnya dia nggak breakout ya udah biarin dulu, tunggu, karena ini sebenarnya jangka menengah, jangka pendeknya itu lower low loh gitu. Kalau lihat teknikal ya, kalau misalnya dia balik turun lagi ke bawah 1000, next supportnya itu ada di sekitaran 900. Jadi jangan beli-beli deket resistance-nya kayak gini. Ini kan resistance trendline ya, better tunggu dia breakout sekalian atau nunggu dia weakness sekalian gitu. Itu untuk PGEO. Oke, udah nggak ada lagi. Oh nih, mau invest bingung mulai dari mana, Min? Kamu mau investasi apa? Mau tentuin dulu, kamu maunya investasi apa nih? Kalau mau investasi saham ya kan udah ditemenin nih investasi apa namanya? Tuh, belilah gorengan secukupnya karena gorengan itu tidak sehat. Iya, kalau penasaran boleh ikut, tapi sizing itu sangat mempengaruhi ya.
Kalau misalnya mau investasi saham, bisa mulainya dari buka RDN dulu, teman-teman. Buka RDN itu bisa bukanya di sekuritas. Habis ini googling kira-kira sekuritas apa aja yang terdaftar di OJK, lalu pembukaan akun, oke? Pembukaan akun, lalu bisa dipakai deh buat investasi. Dan jangan lupa belajar ya, belajar tahu saham-saham di Indonesia itu ada apa aja. SGR kurang bagus ininya, apa, candlenya, shooting star. Oh, ini buyback nih, shooting star sih gitu. Wait and see dulu untuk SGR. Cuma balik lagi, sometimes saham kayak gini juga nggak bisa dipakai yang teknikal gitu. Sekarang juga lagi di area resistance, kemarin rejection. Jadi ada potensi untuk dia ngetes lagi area 2300-an. Jadi wait and see, walaupun hari ini sebenarnya turunnya volumenya kecil ya. Jadi kalau biasanya kalau volumenya kecil ketika dia candlenya merah, berarti sebenarnya tekanan jualnya dikit gitu atau kecil. Oke sobat cuan, terima kasih ya atas waktunya hari ini. Kita udah lewat 7 menit. Tanggapannya brand yang lagi IPO dong. Tadi aku udah sempat sampaikan kalau baru mau masuk sih resikonya udah jauh lebih tinggi daripada reward ya untuk brand. Untuk teman-teman yang punya di bawah, nikmatin cuannya, jangan lupa pasang trailing stop dan kalau bisa keluar sebelum terjadi pemilu gitu. Oke, jangan FOMO, hati-hati. Saham itu dalam jangka pendek itu layaknya voting mesin, apa yang lagi rame ya pasti rame juga di tradingin di situ. Tapi in the end dalam jangka panjang yang berpengaruh adalah fundamentalnya ya. Kita udah pernah lihat sendirilah Arto ketika harganya naik dari 400 perak 2000 ke 19.000, masuk MSCI pula. Akhirnya institusi asingnya juga pada cut loss di harga 12.000 gitu. Jadi hati-hati, jangan sampai kalian jadi korban selanjutnya. Harus tahu, harus puas kapan melakukan taking profit. Oke, terima kasih semuanya.